bisa, tapi harus berasal dari diri kita sendiri. Dan kita harus mempunyai kemampuan, baik itu dalam segi berorganisasi, kerjasama dengan orang lain, kita harus mampu berkomunikasi, dan kita mampu mengambil keputusan. Langkah selanjutnya adalah semangat dan kerja keras. Hampir semua pengusaha sukses dari nol itu mengatakan bahwa salah satu tips dan cara menjadi pengusaha sukses dari nol adalah bekerja keras dan tekun dalam mengembangkan bisnis mereka. Kenyataan ini tidak mengherankan, karena memulai bisnis dan mengembangkan bisnis dari nol itu membutuhkan banyak sekali yang harus diperlukan, mulai dari masalah produksi, pemasaran, sampai pengadaan, perlu diperhatikan oleh pengusaha. Dan ini butuh kerja keras. Kalau kita tidak kerja keras, kita tidak mungkin berhasil. Selain itu, kita juga harus loyalitas terhadap pekerjaan kita dan harus punya tanggung jawab dengan apa yang sudah kita kerjakan. Sebelum memulai bisnis, yang harus kita persiapkan adalah kita harus mempunyai sistem yang bagus. Karena dengan sistem yang bagus, ini akan menghemat waktu, energi, dan keuangan kita. Malah sebaliknya, kalau kita tidak mempersiapkan betul sistem kita, malah ini akan menghancurkan waktu, energi, dan keuangan kita. Mengapa 80% usaha yang tidak memiliki sistem akan gagal? Karena biasanya tidak mempunyai rencana tertulis. Kerja keras tidak terukur, omset turun naik, sibuk tapi tidak ada hasilnya, tim tidak teliti, jenuh atau malas bekerja, target tidak tercapai, dan tidak ada laporan yang akurat. Hal tersebut yang membuat sistem gagal. 11 cara membuat sistem bisnis Anda. Yang pertama, yang kita siapkan adalah visi, misi, dan budaya atau nilai-nilai. 2. Tujuan besar dalam 1 tahun. 3. Bagan dan struktur organisasi. 4. Rencana tindakan. 5. KPI atau parameter untuk memonitor rencana aksi. 6. SOP, diagram alir, dan papan kontrol visual. 7. Latih tim Anda. 8. Review reguler dan sering, baik mingguan, bulanan, dan triwulan. 9. Atur permainan, yaitu peraturan perusahaan. 10. Melakukan target dalam 5 tahun. 11. Sistem pengembangan rekrutmen dan bakat. Oke, setelah ini kita bahas satu persatu ya. Pertama, kita harus mempersiapkan visi, misi, dan kultur. Visi di sini harus abstrak, berorientasi pada masa depan, dan goal atau tujuan jangka panjang. Dan mengapa itu yang harus kita cari. Sedangkan misi ini harus lebih fokus pada jangka pendek. Cara mencapai atau yang harus kita isi adalah how dan what, bagaimana dan apa, dan cara memuaskan pemegang saham, customer, karyawan, produk, dan masyarakat. Sedangkan kultur atau value di sini adalah prinsip utama dalam bekerja, perilaku yang diakui, mentalitas yang disepakati, dan kebiasaan. Tujuan besar 1 tahun. Ada 4 area yang harus Anda sistemasikan, yaitu pertama adalah money, keuangan. Kedua, marketing. Ketiga, metode. Dan keempat, manpower atau manusianya. Sistem yang ketiga adalah
Kita membuat bagan dan struktur organisasi yang meliputi posisi, nama, objektif, targetnya, dan harus ada garis komandonya. Sistem yang keempat adalah rencana tindakan. Tadi kita sebelum misalkan ada event, tadi kita harus merencanakan tindakan terlebih dahulu. Kita harus mempersiapkan siapa yang akan melakukan, apa yang harus dilakukan, dan kapan akan melakukan. Itu harus direncanakan secara detail. Sistem yang kelima adalah KPI, Key Performance Indicator, atau parameter untuk memonitor rencana aksi. Jadi kita memperlakukan semua divisi. Jadi kita buat sebagai contoh, yaitu di divisi keuangan. Objektifnya di sini adalah mengontrol biaya. KPI-nya yaitu membuat laporan tepat waktu. Targetnya tanggal 10 setiap bulan. Inisiatifnya menutup laporan cabang per tanggal 2 setiap bulan. Siapa yang melakukan? Di sini adalah Henny. Jadi kita berlakukan di semua divisi. Sistem yang keenam adalah membuat SOP, diagram alir, dan papan kontrol visual. Ini yang kita buat adalah bagian yang paling penting dalam proses, dan umumnya 80% pekerjaan rutin. Misalkan kita membuat SOP, caranya pemasaran, caranya pembuatan produk, dan sebagainya. Sistem yang ketujuh adalah latih tim Anda. Dalam berbisnis, kita tidak bekerja sendiri, tapi kerja dengan tim. Jadi kita latih tim kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, baik itu dalam profil perusahaan, visi misi budaya. Ini harus kita sepakati bersama dan kita bersamakan persepsi, dan kita bagi job description di antara masing-masing tim harus mempunyai job description. Kemudian kita perkenalkan, kita bersamakan persepsi alat-alat kerja yang kita gunakan. Apabila ada skill baru atau keterampilan baru, kita latih semuanya supaya semuanya bisa mengerti dan tahu. Dan kita melakukan atau membuat SOP yang baru. Dan kita harus mematuhi KPI yang sudah kita buat bersama. Sistem yang ke-8 adalah mereview secara reguler dan sering, baik itu mingguan, bulanan, dan triwulan. Dan yang perlu disiapkan di sini yang pertama, kita mengagendakan untuk meeting atau rapat, dan tentukan waktu yang konsisten. Misalkan tiap bulan, hari keberapa, tanggal keberapa kita bisa kumpul semuanya. Dan peserta wajib menyiapkan data yang diperlukan. Semua peserta harus mengikuti mulai dari awal sampai akhir rapat. Dan diusahakan selama rapat no gadget, no laptop, supaya semuanya fokus dengan apa yang mau kita rapatkan. Semua dapat giliran bicara, jadi memberikan kesempatan semua tim kita untuk mengungkapkan keluhan atau permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian kita follow up. Apabila ada masalah yang terjadi, segera kita rencanakan ulang, kita atasi bersama, kita mencari solusi gimana caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem yang ke-9 yaitu peraturan perusahaan. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini disusun dengan memperhatikan syarat-syarat dan pertimbangan dari wakil pekerja. Kita membuat memo
Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban dari pekerja, syarat-syarat kerja, tata tertib perusahaan, dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan tersebut. Peraturan-peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peraturan tersebut harus disepakati oleh semua pihak. Dan kita bisa membuat peraturan untuk reward dan punishment dari pekerja dengan jelas. Sistem yang ke-10 adalah melakukan target 5 tahun. Di sini adalah strategi jangka panjang. Ini adalah penjabaran dari visi yang sudah kita buat dalam bentuk yang nyata. Sistem yang ke-11 adalah sistem pengembangan rekrutmen dan bakat. Rekrutmen di sini adalah proses menemukan dan merekrut kandidat dengan kualitas yang terbaik, bisa dari dalam atau bisa dari luar organisasi untuk lowongan pekerjaan tersebut. Dilakukan secara efektif, tepat waktu, dan hemat biaya. Proses rekrutmen di sini meliputi analisis terhadap persyaratan pekerjaan, memilih dan menarik calon karyawan untuk pekerjaan tersebut, kemudian men-screening, kemudian memperkerjakan dan mengintegrasikan karyawan baru dengan organisasi. Oke, demikian materi saya, sudah saya sampaikan semuanya. Dan sekarang tugas buat kalian, ambil satu lembar kertas kosong, kemudian tulis impian terbesar kalian di 3 tahun ke depan. Impian terbesar apa kalian? Kemudian 5 tahun ke depan, impian apa yang terbesar yang ingin kalian capai? Dan 10 tahun ke depan, impian apa yang ingin Anda capai? Tulis, kemudian simpan, dan suatu saat coba kalian lihat lagi apakah impian kalian saat ini sudah terwujud apa tidak. Oke, kalian adalah orang-orang yang sukses. Jangan takut jatuh sebelum langkah. Jangan takut gagal sebelum mencoba. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang berani mencoba. Ingat, apa-apa yang tidak mungkin seringkali belum pernah dicoba. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.